Selamat pagi pemirsa, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali kami hadir menyapa Anda dalam program Inspirasi Pagi. Dan tentunya kami sudah siap untuk mengajak Anda menyimak perbincangan kami tentang satu tema yang tentunya tengah menghangat di masyarakat. Nah, pagi ini tema kita adalah sosialisasi dan publikasi bantuan pasang baru listrik atau yang dikenal dengan istilah atau singkatan BPBL. Seperti yang sama-sama kita tahu dan mungkin juga Anda seringkali membaca di media massa, pemerintah terus berusaha meningkatkan penyediaan akses listrik melalui pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik sampai ke daerah. Ketersediaan listrik yang cukup dengan mutu yang baik serta andal, aman, dan akrab lingkungan tentunya merupakan unsur yang sangat penting. Dan untuk membahas tentang hal ini, sudah hadir di studio bersama saya. Yang pertama adalah Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Republik Indonesia, Bapak Hafiz Nazif. Pagi, Pak. Pagi. Salam sehat, Pak. Pagi. Dan juga yang kedua, di samping beliau ada Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PLN, Bapak Tony Bellamy. Pagi, Pak. Selamat pagi. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Salam sehat. Yang pertama pertanyaan akan saya tujukan kepada Bapak Hafiz. Pak, apa sih yang menjadi awal mula inisiasi adanya program BPBL ini, Bapak? Ya, makasih Mas Cesar atas ininya. Jadi dalam introduction-nya tadi kan udah jelas ya, bagaimana kita harus menyediakan akses listrik kepada masyarakat. Jadi pemerintah mempunyai kewajiban untuk masyarakat ini secara merata mendapatkan akses listrik. Nah, di sini kalau kita lihat indikatornya adalah salah satunya adalah rasio elektrifikasi. Jadi kita menuju kepada rasio elektrifikasi 100%. Jadi semua rumah tangga itu akan menuju kepada 100% mendapatkan listrik. Nah, di tengah itu tentu kita ngelihat sekarang kalau dari sisi realisasi saat ini rasio elektrifikasinya baru 99,67%. Jadi masih ada rumah tangga yang belum kita bisa listriki dan ini upaya kita sekarang. Jadi ngelihat kondisi tersebut, pemerintah Kementerian SDM bersama-sama dengan Komisi 7 DPR RI melakukan inisiatif untuk memberikan bantuan pasang baru listrik ini agar tadi masyarakat yang sudah atau rumahnya sudah terdapat jaringan distribusi listrik di depan rumahnya itu bisa mendapatkan jaringan akses listrik. Tadi kita menjadi dia pelanggan daripada PLN. Nah, di situ nanti masyarakat itu bisa berlangganan listrik yang dulunya ada kesulitan untuk memasang karena biaya memasang ini jauh lebih tinggi. Mungkin di satu sisi masyarakat itu sebenarnya mampu untuk berlangganan, tapi untuk memasang menjadi pelanggan ini yang menjadi ini. Nah, atas dasar itu makanya dengan inisiatif tadi dengan Komisi 7 DPR RI dan Kementerian SDM sepakat untuk memulai program ini di tahun 2002 kemarin. Nah, mudah-mudahan ini terus di tahun 2023 ini kita juga berjalan dan mudah-mudahan ini akan tadi peningkatan daripada konsumsi listrik, masyarakat juga mendapatkan akses listrik itu menjadi lebih baik. Ya, menggarisbawahi tentang pemerataan, Pak. Lantas bagaimana sebarannya dan penganggarannya? Apalagi ini termasuk program yang cukup baru, Bapak. Ya, jadi memang kalau kita lihat di tahun 2023 ini, rencana kita untuk bisa memberikan BPBL ini adalah di 32 provinsi, yaitu sebanyak 125.000 rumah tangga BPBL yang akan kita pasang. Nah, ini di 32 provinsi. Nah, kalau tadi alokasi anggaran yang sudah kita siapkan di tahun ini itu sekitar 300 miliar. Jadi kalau kita lihat apa yang sudah terjadi di 2022 kemarin, itu kita ada target 80.000 rumah tangga akan mendapatkan BPBL. Dengan realisasi di tahun 2022 kemarin kita lebih dari itu. Jadi ada lebih 80.183. Jadi itulah capaian kita. Jadi dengan kondisi itu memang ini ada yang membuat beda apa yang kita lakukan di 2022 dengan 2023. Karena di 2023 ini kita fokus untuk memberikan daya kepada masyarakat itu 900 volt ampere saja. 2022 kemarin itu 450. Jadi kita sekarang bagaimana konsumsi listrik kepada masyarakat itu juga meningkat dengan dia mempunyai daya yang terpasang di rumahnya dengan kapasitas 900. Wah, dan untuk lebih spesifik lagi saya akan beralih ke Bapak Tony. Pak Tony, apa yang sudah dilakukan oleh PLN yang sudah dilaksanakan pula ya untuk membantu masyarakat meningkatkan akses listrik, Pak Tony? Oke, terima kasih. Tentunya PLN sangat konsisten dalam memberikan akses layanan kelistrikan kepada masyarakat. Banyak upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh PLN, seperti kita melistriki pedesaan
dusun-dusun yang belum berlistrik, kita tarik infrastruktur ketenaga listrikannya, 3T, ya, daerah-daerah 3T, yang kemudian juga kita lakukan penarikan infrastruktur ketenaga listrikan yang melalui program listrik pedesaan, melalui program listrik. Bagaimana PLN bisa, negara dalam hal ini, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ini sesuai dengan visi misi PLN untuk bagaimana masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera. Tentunya seperti kita ketahui bahwa apabila telah hadir listrik di sana, maka pertumbuhan perekonomian akan semakin meningkat. Selain itu juga kami melaksanakan yang telah dekat dengan jaringan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hafid, bahwa kami melakukan bantuan pemasangan listrik baru, ya, yang tentunya ini sangat bagus sekali, program yang harus kita dukung bersama, karena ini akan tentunya meningkatkan rasio elektrifikasi yang ada di Indonesia. Selain itu juga kami sangat concern, ya, terhadap bagaimana kita bisa melistriki seluruh pelosok negeri. Daerah-daerah yang isolated itu kita listriki dengan tenaga surya, ya, energi baru terbarukan. Seperti yang kita lakukan kemarin di daerah Kalimantan Barat, kita melakukan pembangunan pembangkit tenaga surya yang dikombinasikan dengan baterai, sehingga masyarakat di sekitarnya sudah bisa menikmati listrik 24 jam. Oke. Dan ini menjadi satu hal yang harus kita garis bawahi juga, bahwa PLN begitu dekat adanya dengan masyarakat tanah air, Pak, ya. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, namun sebelum itu kami punya satu tayangan yang bisa Anda saksikan berikut ini. Untuk meningkatkan akses listrik kepada masyarakat tidak mampu, Kementerian SDM memiliki program bantuan pasang baru listrik. Terima kasih pada pemerintah dan PLN. Semoga dengan adanya listrik bisa lebih baik buat semua. Terima kasih pemerintah sebab lampu lah masuk ke rumah saya. Alhamdulillah, senang hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi dan masih pula berbincang dengan tema kita pagi ini, yaitu sosialisasi dan publikasi bantuan pasang baru listrik. Kembali saya akan bertanya kepada Bapak Hafiz, yaitu tentang sebenarnya kalau masyarakat pengen tahu, dan ini menjadi kabar gembira buat kita semua, apa sih Pak syarat teknisnya untuk hal ini? Ya, makasih Mas Esan. Jadi memang kita kalau ngelihat tadi bagaimana program ini diinisiasi segala macam, memang bagaimana tadi masyarakat ini mendapatkan akses listrik. Akses listrik, terus kenapa ini diberikan kepada masyarakat yang mana gitu ya. Jadi tentu adalah masyarakat yang tadi tidak mampu. Jadi kita mengejar kepada golongan pelanggan yang 450 sama 900 tadi adalah daftar pelanggan yang tidak mampu. Nah, bagaimana kita melihat itu adalah tentu dari sebaran ya. Bagaimana mereka tinggal dengan rumah yang belum berlistrik pastinya gitu ya. Kriterianya adalah rumah tersebut belum berlistrik. Kemudian juga berdomisili, ya tentu diutamakan adalah yang daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T itu. Jadi, nah di samping itu juga ada kondisi-kondisi yang kalau kita lihat mungkin kita bisa lihat di Pulau Jawa ini, mungkin listriknya sudah mendominasi gitu. Tapi ada beberapa yang kondisi rumah tangga itu menyambung dari tetangganya. Menyambung dari tetangganya sehingga tadi perlu dengan alasan keselamatan dia perlu mempunyai tadi langsung pelanggan listriknya langsung kepada rumah itu sendiri. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana nanti dalam pelaksanaannya untuk yang penetapan daripada daftar rumah tangga tadi itu akan divalidasi. Ya, jadi yang tadi telah diusulkan gitu ya, kemudian divalidasi oleh kepala desa atau lurah setempat. Nah, sehingga tadi inisiatif kita untuk tepat sasaran, memberikan bantuan di tepat sasaran itu bisa diterapkan. Ya. Nah, itu diantaranya beberapa. Ya. Dan selama dalam kurun waktu 1 tahun inilah ya, dalam pelaksanaannya, apa yang menjadi evaluasi serta monitoring, Pak Afif? Ya, makasih ya. Jadi memang dalam perjalanannya kita mulai ini program dari tahun 2022 dan ini alhamdulillah berlanjut ya. Mudah-mudahan juga ini berlanjut terus karena tadi ngelihat rasio elektrifikasi, bagaimana masyarakat harus mendapatkan listrik. Kita juga kalau ngelihat rumah tangga kan terus tumbuh juga dengan seri pertumbuhan penduduk gitu ya. Jadi ya
Ini kalau kita ngelihat sekarang jumlah pelanggan PLN sudah 86, jumlah mungkin kalau rumah tangga kita lihat ada 90 juta gitu ya. Nah dari situ kita bagaimana ya, apa yang pelajaran kemarin kita lihat, tentu di sini kita dengan kemajuan informasi dan teknologi sekarang gitu ya, kita bisa melakukan monitoring lebih efektif lagi dengan tadi adanya sistem informasi. Jadi dengan sistem informasi itu kita bekerja sama dengan salah satu subholdingnya PLN gitu, Icon Plus. Kita di situ ada aplikasi. Bagaimana progres dari setiap yang dilakukan aktivitas di lapangan. Jadi kalau tadi target kita di tahun ini 125.000 rumah tangga yang akan kita pasang BPBL-nya. Nah, sekarang kita tahu ini sampai di mana progres ini, sampai di mana data pelanggannya seperti apa. Nah, itu sudah ada di dalam aplikasi. Ini adalah bentuk improvement yang kita lakukan dari learning yang tahun sebelumnya. Selain itu juga kami tentu di sisi bagaimana akuntabilitas ini bisa tetap menjadi komitmen kita adalah kita di Kementerian SDM melalui Badan Layanan Umum di internal kita, Balai Besar Survei dan Pengujian KEB-TKE, dan bersama dengan Inspektorat Jenderal di Kementerian SDM juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk mengecek apakah ini terpasangnya benar dan segala macam. Mudah-mudahan perangkat pengawasan itu bisa menjadi ini betul-betul selain daripada tepat sasaran juga memberikan manfaat yang bagi masyarakat. Ya. Demikian. Nah, untuk Pak Tony sendiri di tengah masyarakat ya yang mungkin mereka juga belum merasakan manfaat dari listrik sendiri. Kira-kira apa sih Pak menjadi kendala selain mereka mungkin jauh lokasinya, terpencil lokasinya selama ini 1 tahun ini, Pak Tony? Baik, bagi kami PLN, kami sudah lama tersebar sampai dengan pelosok dengan medan yang sulit, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat menantang. Bagi kami, medan yang sulit, pengangkutan material, di mana kita harus melewati lumpur, melewati sungai, melewati daerah-daerah yang memang isolated, ya, pohon pegunungan. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi kami dan kami merasa senang karena kami melihat begitu masyarakat mendapatkan listrik, begitu terang, begitu nyala. Suasana euforia masyarakat melihat cahaya itu sangat luar biasa dan itu merupakan kebahagiaan bagi kami bisa membantu masyarakat untuk menikmati listrik, anak-anak bisa belajar di malam hari, pendidikan, kesehatan, perekonomian di daerah tersebut menjadi berkembang, itu adalah tujuan kami. Ternyata kendala yang menjadi tantangan mampu ditaklukkan oleh PLN. Wah, itu jawabannya bagus, Pak. Baiklah, kami akan kembali jeda, namun sebelum itu pula kami masih punya tayangan yang bisa Anda saksikan berikut ini. Untuk meningkatkan akses listrik kepada masyarakat tidak mampu, Kementerian SDM memiliki program bantuan pasang baru listrik. Terima kasih pada pemerintah dan PLN. Semoga dengan adanya listrik bisa lebih baik buat semua. Terima kasih pemerintah sebab lampu masuk ke rumah saya. Alhamdulillah, senang hati. Kami kembali di Inspirasi Pagi dan kembali pula melanjutkan perbincangan tentang tema kita pagi ini, sosialisasi dan publikasi bantuan pasang baru listrik. Saya akan beranjak terlebih dahulu ke Bapak Tony. Pak Tony, sebenarnya apa sih dan apa saja juga yang menjadi upaya PLN dalam menerapkan kebijakan ini di tengah 1 tahun berjalannya BPBL, Pak Tony? Baik, tentunya kebijakan yang dilaksanakan kami mendapatkan penugasan dari pemerintah. Penugasan dari pemerintah itu adalah salah satunya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN, kemudian juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PLN itu diberikan mandat untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat secara berkeadilan dan merata. Nah, ini tentunya secara berkesinambungan dan terus-menerus PLN terus untuk melaksanakan operasional
untuk melakukan penarikan infrastruktur ketenaga listrikan sampai dengan pelosok, bersumber pada penjualan tenaga listrik dan subsidi. Ya. Jadi pendapatan subsidi dari pemerintah, pendapatan dari penjualan tenaga listrik itu kami pergunakan untuk melistriki masyarakat. Selain itu juga kalau kita mengacu kepada Permen ESDM nomor 29 tahun 2016, di mana pelanggan rumah tangga yang mendapatkan subsidi adalah pelanggan rumah tangga yang dayanya 450 sampai 900 VA. Nah, ini pelanggan kategori yang tidak mampu inilah yang berdasarkan penetapan Kementerian Sosial Republik Indonesia, kami diberi tugas oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk melakukan bantuan pasang baru listrik. Baik, kembali ke Pak Hafiz. Pak Hafiz, kenapa sih subsidi ini harus tepat sasaran? Sebenarnya sudah disinggung, tapi apa sih menjadi alasan utamanya? Tentu kalau kita ngelihat dari latar belakang ya, kita ada Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, terus kemudian ada peraturan menteri yang udah detail yang mengatur bagaimana tarif, bagaimana subsidi itu sendiri. Nah, jadi tentu di samping kita akan fokus melihat bahwa bagaimana keterlibatan negara ini, pemerintah ini untuk tadi membangun akses infrastruktur, salah satu termasuk listrik. Nah, tadi kita melihat bahwa di Indonesia ini sangat luas ya, tadi disampaikan Pak Tony tadi ya. Golongan pelanggannya saja untuk tarif listrik di Indonesia itu ada 38 golongan pelanggan. Golongan Pak ya. Ya, jadi kalau tadi kita melihat bagaimana di antaranya 25 golongan pelanggan yang mendapatkan subsidi. Nah, dari 25 itu 2 yang rumah tangga. 2 rumah tangga, golongan pelanggan rumah tangga yang mendapatkan subsidi. Nah, tentu di sini adalah bagaimana kita tadi agar yang tepat sasaran ini kita bisa mengejawantahkan bagaimana rumah tangga tadi dikategorikan tidak mampu. Nah, di sini kita dengan data, kita sudah satu data di Indonesia, ada data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, itu ditetapkan. Sehingga itu menjadi basis kita menetapkan bahwa ini masuk dalam golongan bersubsidi. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau sekarang datanya mungkin ada sekitar 30 juta pelanggan yang mendapatkan itu. Tapi dari sisi konsumsi listrik, yang 30 juta pelanggan ini hanya sekitar 23% saja. Jadi memang sudah mayoritasnya adalah yang tadi yang untuk yang non subsidi. Nah, tentu di situ kita bagaimana dengan upaya kita tadi menempatkan sasaran ini secara tepat sehingga kita bisa menggunakan alokasi tadi belanja ini ke infrastruktur yang lain, misalnya pembangunan infrastruktur jalan dan semacamnya yang dilakukan saat ini. Sehingga semenjak tahun 2017 yang kita sudah tadi memisahkan mana rumah tangga yang berhak bersubsidi dan tidak. Jadi misalnya 900 nih volt ampere. Itu ada yang bersubsidi dan ada yang tidak bersubsidi. Karena dia sudah dikategorikan mampu. Seperti itu kira-kira. Ya. Pak, mewakili anggota masyarakat dan saya yakin juga pemirsa TV One banyak yang bertanya, sebenarnya tarif listrik kita dibandingkan dengan negara-negara ASEAN aja, bagaimana sih Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dengan apa yang ada ya, kalau kita dibandingkan dengan negara tetangga kita saja ya. Kalau untuk kita lihat dari sisi rumah tangga, kalau kita ini ada yang mendapatkan subsidi, masyarakat kita itu sudah menikmati tarif listrik terendah di ASEAN. Kalau yang sudah mendapatkan subsidi, tapi kalau tadi yang ada kan golongan pelanggan yang di rumah tangga golongan R2, R3 itu masih kompetitif. Itu hanya lebih rendah daripada Malaysia. Nah, kalau dibandingkan ASEAN yang lain, itu kita sudah yang rendah juga gitu loh. Jadi, nah kalau kita lihat lagi bagaimana kita men-trigger ekonomi secara besar gitu ya. Di golongan pelanggan yang bisnis menengah dan besar, itu kita sudah paling rendah. Jadi kayak misalnya perhotelan, terus kemudian sekarang kan lagi booming data center seperti itu ya itu ya. Nah, itu kita memang di golongan pelanggan itu kita semua tarifnya sudah paling rendah di ASEAN. Jadi mudah-mudahan men-trigger bagaimana kita tadi ekonominya secara makronya bisa bergerak. Ya, tarif sudah rendah dan semoga benar nyata adanya, nyata terangnya ya. Pemerataan listrik ini bisa sama-sama kita rasakan di seluruh daerah. Pak Hafiz, kira-kira ada yang ingin disampaikan sebagai penutup kita pada pagi hari ini mungkin? Jadi kalau kita ngelihat tadi pemerintah dengan inisiatif bersama dengan Komisi 7 DPR RI
tadi bagaimana akses listrik ya, yang tujuan utama itu akses listrik kepada masyarakat itu bisa dinikmati, karena itu adalah bagian hak daripada masyarakat yang harus kita ini. Tentu dari sini adalah kita bagaimana melaksanakan salah satunya program BPBL ini dalam rangka tadi menyediakan tadi akses dan juga menata bagaimana tadi apa yang sudah ada sekarang tadi yang tersambung dengan tetangga dan sekarang kita tata kembali. Nah, kemudian tentunya dengan di sini kita akan mendorong bagaimana masyarakat itu menggunakan listrik karena sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok. Kedepannya adalah bagaimana dia tadi menggunakan tadi pompa, terus kemudian rice cooker dan segala macam sehingga tadi lebih bersih dan segala macam dan akan meningkatkan konsumsi listrik per kapita kita. Yang kita di ASEAN itu paling rendah juga. Kalau kita rata-rata di Indonesia ini sekarang 1.180 kWh per kapita, kalau kita lihat rata-rata di ASEAN itu sudah 3.000-an ke atas. Jadi itu mungkin menjadi ini awal momentum kita yang baik di sini. Terima kasih. Baiklah, tentunya kesejahteraan dan pemerataan dua hal yang sangat terkait. Dan semoga pemerataan ini bisa benar-benar menyanjung atau mungkin bisa menjunjung yang namanya kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bapak Tony, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Sampai jumpa lagi pemirsa, dan inilah akhir dari perjumpaan kita. Namun sebelum itu, kami masih punya satu tayangan yang bisa Anda saksikan berikut ini. Salam sehat selalu. Untuk meningkatkan akses listrik kepada masyarakat tidak mampu, Kementerian SDM memiliki program bantuan pasang baru listrik. Terima kasih pada pemerintah dan PLN. Semoga dengan adanya listrik bisa lebih baik buat kita. Terima kasih pemerintah sebab lampu lah masuk ke rumah saya. Alhamdulillah, senang hati.